Ya, Shalom. Ya, jemaat Tuhan yang di KTC maupun yang di rumah, kita boleh tepuk tangan bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mungkin kamera bisa lihatkan kepada yang di rumah, jemaat Tuhan yang juga datang onsite di KTC. Ya, kita bersyukur bisa ketemu lagi ya. Ada yang sudah setahun gak lihat langsung wajahnya. Cuma lihat di kamera, laptop sama handphone. Coba lihat-lihatan lagi, udah lama gak ketemu ya. Oke, kita akan lanjutkan topik kita yang terus kita mau membangun jemaat Tuhan untuk kompak kita semakin intensional lewat satu serial pengajaran khotbah di bukit ya. Kita akan lihat silahkan slide-nya. Hari ini saya mau masuk ke topik yang cukup sulit bagi banyak orang, yaitu topik tentang perceraian ya. Topik-topik yang kita sudah bahas ya, silahkan slide. Kita sudah membahas tentang topik yaitu kemarahan ya. Kemudian kita lanjutkan juga topik tentang perzinahan. Dan hari ini kita masuk satu topik yang cukup jadi isu ya, yang sensitif dan banyak kasus-kasus yang semakin meningkat sejak pandemi ya. Angka yang orang mau bercerai semakin meningkat luar biasa. Dengan di rumah melulu kita ketemu lu lagi ya. Masalah yang dulu bisa dihindari sekarang semakin meningkat, jadi kita banyak yang melihat orang mau bercerai. Nah, hari ini kita harus bongkar, kita harus bahas supaya gereja Tuhan juga bisa mengatasi menjadi rumah solusi bagi banyak keluarga yang mau bercerai. Amin. Ya. Nah, kita akan masuk kepada ayatnya ya. Matius pasal 5 ayat 31 sampai 32 ya. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, sebelum kita lanjutkan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari perhatikan ya, bahwa di dalam serial khotbah di bukit ini, Yesus mau mengajarkan apa yang berbeda dengan pemahaman kebanyakan orang Israel waktu itu. Apalagi ahli Taurat sama orang Farisi. Ahli Taurat orang Farisi hanya melihat ketaatan luar, ya, ketaatan agamawi. Tapi Yesus mau menekankan sikap hati yang benar. Karena dari sikap hatimu baru keluar sesuatu, entah itu benar entah salah. Tapi orang Farisi hanya mau yang di luar sebagai peraturan-peraturan kaku. Terlepas apa isi hatinya. Nah, ini yang miss atau salah di dalam prinsip mengerti firman. Ya, jadi kalau kita bicara kemarahan itu sikap hati. Jangan cuma soal bunuh, boleh nggak boleh atau bagaimana. Tapi orang nggak langsung membunuh, tetapi orang bicara dari hatinya mulai ada luka, kemarahan, dan bisa saja membunuh. Jadi jangan sampai nunggu membunuh baru dianggap berdosa. Tapi sudah dari kemarahan yang disimpan itu sudah ada dosa kan. Kemudian apa? Berzina. Kalau nunggu sampai hubungan seks luar nikah ya baru dianggap berdosa, sudah miss poinnya. Yesus berkata apa? Zina itu dari hatimu. Kamu sudah ngebayangin orang di luar pasanganmu atau istrimu, suamimu, kamu sudah berzina. Ya, tinggal nunggu aja. Itu di hati pikirannya, tapi kalau tindakan tinggal lanjutannya. Tapi jangan nunggu sampai jadi buah atau tindakan. Kamu sudah berdosa dari hati. Yesus mau mengajarkan prinsipnya, esensinya. Begitulah dengan perceraian. Ya, orang Farisi ini soal perceraian kalau nanti kita akan lihat bersama, niatnya hatinya benar-benar cari celah. Kalau bisa cerai, kita cerai gitu. Jadi niatnya bukan untuk menjaga perjanjian nikahnya, tetapi niatnya adalah adakah celah saya bisa cerai. Spiritnya itu, motivasinya itu. Makanya kita akan lihat sama-sama tentang perkataan mereka kepada Yesus. Mereka nyorotin tentang perintah Musa yang bisa kita kasih surat cerai gitu. Berarti boleh cerai dong Yesus. Nah itu spiritnya ya. Jadi kalau Musa kasih
ajaran bisa bikin surat cerai, makanya kita boleh cerai. Nah itu spiritnya saudara. Nah kita akan pelajari baik-baik di ayat Matius 5 ayat 31 sampai 32 ini. Ayat ini memang ada satu catatan di sini dikatakan Yesus berkata kepadamu setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina. Nah ini bagian yang sering kali jadi perdebatan hebat di antara banyak gereja, banyak teolog tentang arti ini. Tapi bahasa Inggrisnya langsung saja itu dalam New King James adalah sexual immorality. Nanti kita akan bahas lebih dalam di bagian akhir. Tetapi intinya kalau kamu menceraikan istrimu, kamu akan berzina dan membuat istrimu juga berzina. Kecuali kalau alasannya karena zina. Nah nanti kita akan bahas ini. Ya. Nah kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan apa yang dilakukan ahli Taurat orang Farisi ini dibongkar di dalam Matius 19 ayat ketiga. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk apa Bapak Ibu? Mencobai Yesus. Spiritnya, sikap hatinya bukan untuk tanya, untuk belajar kebenaran. Mereka datang untuk mencobai Yesus. Sudah jahat, udah sikapnya udah gak benar ini saudara. Ya, kemudian mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jadi kalau boleh cari segala kemungkinan cerai. Ya, ini spiritnya. Jadi apakah kita bisa cerai dengan alasan apa saja? Lalu Yesus jawab di dalam ayat yang ke-8 dari Matius 19. Kata Yesus kepada mereka, karena tegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sama-sama baca, sejak semula tidaklah demikian. Jadi karena dari semula Tuhan tidak pernah mengizinkan perceraian, tapi karena ketegaran bangsa Israel, akhirnya mereka tetap aja melawan Tuhan dengan bercerai. Maka Musa, jadi kalau udah keburu cerai, ada prosedur yang benar. Bukan berarti diperintahin cerai ya, sekali lagi ya. Jadi nggak boleh cerai, tetapi ketika ada orang tegar hatinya dan akhirnya tetap bercerai, Musa mengatur regulasinya. Tapi jangan dibalik dong. Gara-gara kamu ada aturan surat cerai, kita boleh cerai. Nah itu kan diputar-putar itu. Ayat dipelintir supaya kita bisa cerai sebisa mungkin dengan alasan apa saja. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara bisa lihat spirit dari bangsa Israel atau ahli Taurat khususnya orang Farisi ini nggak benar saudara. Jadi Yesus mau menjelaskan sejak semula nggak begitu. Kamu miss poinnya. Kamu ngotot soal cerainya, tapi kamu harus ngerti prinsip Tuhan tentang pernikahan. Nggak begitu. Nah sekarang kita akan lihat dulu rancangan Allah yang semula dan mulia. Jadi sejak semula tidaklah demikian. Hai bangsa Israel. Jadi sejak semula itu apa? Rancangan Allah yang semula, yang mulia. Ya, kau mau yang mulia, yang semula, yang benar-benar puncak kehendak Tuhan mau dilakukan, dialami dalam hidupmu atau enggak gitu ya. Nah kita akan lihat sama-sama di Matius 19 itu di ayat yang keempat dan keenam ya. Jawab Yesus, sama-sama kita baca yang di KTC, tidaklah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka apa? Laki-laki dan perempuan. Ya sampai di sini dulu. Tuhan ciptain kita laki-laki dan perempuan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ya coba lihat sebelahnya satu jenis kelamin atau lawan jenis. Istilahnya aja udah lawan jenis. Berarti apa? Kalau laki-laki dan perempuan itu berlawanan. Jadi lawan ini saudara ya. Jadi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Artinya apa? Rentan konflik. Betul ya? Jadi enggak usah nikah aja. Ya beda jenis kelamin, enggak ngerti cara pikirnya, enggak ngerti cara perasaannya. Ya beda konflik. Tapi yang penting laki-laki
laki dan perempuan. Tidak ada yang hybrid, ya, dicampur ya, setengah laki setengah perempuan. Tidak ada ya. Coba tanya sebelahnya, status jelas kan? Laki-laki atau perempuan ya. Jadi nggak ada yang hybrid ya saudara ya. Jadi nggak ada itu ya, Adam and Steve, bukan Adam and Eve gitu kan. Atau Anna and Eve, bukan Adam, bukan Anna and Eve ya. Tuhan mau ciptain kita memang sudah laki-laki dan perempuan. Ya, sekarang sudah lebih kacau lagi dengan LGBT. Nah, kemudian dikatakan mereka bersatu dengan istrinya dan menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi sangat jelas Allah menentang perceraian. Allah mempersatukan bukan untuk cerai. Allah mempersatukan untuk satu misi kemuliaan. Mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Keluarga adalah sorga di bumi harusnya. Ya, bukan neraka saudara. Keluarga yang benar, gak usah nunggu masuk sorga. Engkau akan merasakan sorga di bumi. Itu maksud Tuhan. Dan engkau akan memperluas taman Edenmu. Dimulai dari keluargamu sampai ke seluruh bumi penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi rancangan Allah itu baik. Rancangan Allah itu mulia kalau kita tahu. Jadi jangan ada pemikiran justru untuk cerai. Karena Allah inginnya engkau benar-benar menikmati surga di bumi. Itu maksudnya ya. Dikatakan di Maleakhi 2 ayat 16 sangat tegas. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Jadi bagi Tuhan tidak ada konsep divorce. Tidak ada pemikiran kalau nikah itu ada celah untuk cerai. Tidak pernah. Tidak ada rancangan itu sama sekali, saudara. Jadi kalau ada manusia yang memang mikirin cerai, ya malah sebelum nikah aja, waduh, diadu dulu nih ya. Karena apa? Takut nanti gua ditinggal, apa begitu, pisah harta deh. Kalau enggak nanti lu kapan-kapan ninggalin gua dapat apa, segala macam, waduh, nggak aman begitu. Itu spiritnya udah nggak bener. Banyak orang mau nikah aja sudah pisah harta, gua amanin dulu deh. Warisan dari mami, jangan sampai dihabisin sama suami. Ya, dan segala macam. Udah niatnya seandainya nanti cerai. Pemikiran begitu dari awal sudah nggak benar, saudara. Karena kita nikah tidak boleh ada celah bercerai. Betul nggak, saudara? Kita nikah untuk rencana Tuhan. Kita nikah bukan ketakutan dan kekhawatiran dan siap-siap sampai nanti cerai bagaimana. Jadi udah dari awalnya sudah punya pikiran jahat, pikiran yang tidak baik. Nah ini nggak boleh, saudara. Oleh sebab itu sekali lagi kita bisa lihat memang di dalam bangsa Israel dengan Tuhan. Tuhan itu ibarat suami, bangsa Israel itu seperti istri, ya mereka bikin perjanjian. Tapi kita bisa melihat bangsa Israel berkali-kali ya berzina secara rohani, menyembah berhala, bukannya setia kepada Tuhannya. Ya, sampai Tuhan memang begitu marah kepada bangsa ini yang begitu sering berzina secara rohani. Ya, oleh sebab itu hari ini kita belajar bahwa memang ini satu perjanjian yang mulia. Nah, sekarang kita akan masuk, apa yang terjadi adalah ketegaran hati dari manusia. Bapak Ibu bisa lihat betul-betul bagaimana tegarnya bangsa Israel. Di Ulangan 24 ayat 1 sampai 3. Jadi mereka terang-terangan berniat tidak baik. Dikatakan akhirnya Musa berkata, apabila seorang mengambil seorang perempuan, jadi suami yang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Jadi sampai sini dulu ya. Jadi bayangin di ayat ini Bapak Ibu perhatikan, kalau ada suami nikah lalu tidak suka lagi sama istrinya. Alasannya apa? Didapatinya istrinya tidak senonoh. Lah, pemahaman tidak senonohnya ini apa? Ini luas banget ini. Misalnya, ini zaman dulu itu benar-benar pikirannya sudah kemana-mana nih. Dulu istri saya langsing Pak,
sekarang sudah langsung Pak. Berarti sudah tidak senonoh di mata saya Pak, istri saya. Cerai. Lu gawat saudara. Wah ya. Ya apalagi dulu ngomongnya bisa masak. Sekarang setelah nikah masak gosong melulu Pak. Saya enggak suka lagi sama istri saya. Cerai begitu. Suami saya kalau ini kembali ya. Mungkin dulu enggak ngorok. Sekarang kok ngoroknya keras banget, gak bisa tidur saya. Cerai begitu. Semena-mena sudah. Karena tidak senonoh ini subjektif banget. Saya merasa kamu tidak senonoh, bikin malu suami. Ya, saya ceraiin aja. Dari segala macam sebab dulu istri saya irit Pak, sekarang boros banget Pak, uang saya habis sama istri, cerai. Apa aja bisa. Bahkan dikatakan lanjut di ayat itu, jika sesudah menyuruh dia pergi dari rumah, karena waktu itu kalau bangsa Israel nikah, istrinya dibawa ke rumah suami dan keluarganya ya. Jadi kalau dia cerai disuruh keluar dari rumah suaminya. Ya, lalu jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain. Dan jika laki-laki yang kemudian ini, jadi suami keduanya ya, tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya dan selanjutnya. Saudara. Jadi yang kedua kasusnya sama, tidak suka yang pertama, yang kedua gue gak cinta lagi sama lu. Cukup digituin aja, gak ada alasan yang kuat, pokoknya saya gak cinta lagi sama kamu. Ya, saya gak ada lagi serserannya lagi sama kamu. Cerai. Wah, Bapak Ibu bisa lihat. Spiritnya bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang keras kepala ini memang niatnya cuma cari celah untuk bisa cerai. Itu yang Yesus tegur keras. Kamu gak ngerti pernikahan sama sekali. Niatnya cuma untuk keinginanmu, kedaginganmu, keegoisanmu. Dan kamu menghancurkan institusi yang pertama dan mulia yang Tuhan ciptakan. Yaitu apa? Keluarga. Oleh sebab itu, mari saya ingin memberi arahan kepada Bapak Ibu Saudari jemaat Tuhan tentang bolehkah kita bercerai. Saya akan bagi 3 kelompok lampu merah yang pasti tidak boleh cerai. Kelompok lampu hijau yang boleh cerai karena apa? Dan kelompok lampu kuning. Ini kasus ya. Kita akan bahas sama-sama mulai dari yang merah dulu, lampu merah ya. Yang tidak boleh cerai. Kasus yang pertama ada pasangan yang menikah belum bertobat, belum percaya di luar Kristus. Lalu dalam perjalanannya salah satu percaya Kristus. Ya, yang satu belum mau, bahkan menentang dan tidak mau sama sekali. Akibatnya konflik karena apa? Tidak seiman, betul? Karena yang satu percaya Kristus, yang satu menentang Kristus. Jadi ribut melulu gara-gara itu. Nah, sekarang kita akan lihat ayatnya. 1 Korintus 7 ayat 13 sampai 15. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman. Jadi istrinya sudah beriman ya. Dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia. Janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya. Dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidaklah demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemar. Tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi, nah ini ya, tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi, bila ada konflik pernikahan gara-gara tidak seiman, karena yang satu udah bertobat, yang satu nggak mau bertobat, bahkan menentang ya, jadi konflik. Apa aja jadi ribut. Balik-balik isu soal Kristusnya, Yesusnya apa, dia benci betul sama Yesus sama Kristus ya. Jadi dia benar-benar mempermasalahkan itu. Dan memaksa untuk balik nggak mau kan. Akhirnya konflik terus. Nah, pihak orang yang percaya Kristus tidak boleh berinisiasi bercerai. Justru dia harus bertanggung jawab untuk berdoa syafaat,
suaminya supaya bertobat. Atau istrinya bertobat, kan bisa salah satu ya. Entah suaminya yang duluan bertobat atau istri yang duluan bertobat. Itu yang bersyafaat. Dengan tindakan teladan, salehnya, ya, terus mengandalkan Tuhan, menabur kebenaran, kebaikan, sampai suatu saat berdoa supaya ya waktunya tiba, ciptakan situasi Tuhan. Suamiku, istriku yang gak percaya Yesus ini bisa percaya Yesus. Entah dengan cara apapun Tuhan bisa buat. Jadi kasih waktu terus dan tidak ada inisiatif untuk bercerai. Tetapi ayat ini berkata jelas. Tapi sebaliknya orang yang gak beriman itu, orang yang gak mau percaya Yesus itu bisa saja berniat cerai kan. Aduh istri saya udah anak Tuhan, orang percaya, orang Kristen atau apalah. Saya udah gak mau lagi, malu saya sama agama saya, sama teman-temannya agama saya atau apapun. Saya mau ceraiin istri saya atau suami saya. Nah, yang beriman, yang percaya Yesus ini gak berdaya. Karena inisiatif bukan dari dia, tapi dia bisa aja, ya kalau bisa jangan cerai, kita doa terus. Tapi kan bisa saja dia ngotot dan akhirnya cerai. Ya sudah, karena yang menginisiasi bukanlah kita yang percaya. Ya, jadi ini beda, intinya bagi kita yang anak Tuhan selalu punya inisiatif untuk membawa damai sejahtera di dalam hati kita, membawa keselamatan keluarga kita. Amin. Clear ya saudara? Jadi kita tidak boleh menginisiasi perceraian dengan alasan tidak seiman. Yang kedua, bila KDRT. Nah ini masalah berikutnya. Karena bisa kombinasi dari konflik iman atau konflik apapun, KDRT. Masalahnya sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah kekerasan dalam rumah tangga bisa macam-macam. Ya kita berkonotasi selalu suami pukulin istri. Ya, tapi nggak selalu begitu ya. Istri pukulin suami juga ada saudara ya. Jadi saya pernah satu hari ditelepon ya anak Tuhan. Pak Budi doain saya Pak Budi. Kamu di mana? Ngapain? Saya masuk ICU ini. Saya udah gawat mesti operasi. Saya ini lagi di rumah sakit Pak. Kenapa? Istri saya tusuk saya. Wih, gimana ibu bisa tusuk? Iya, dia marah. Ya, waktu ngelihat handphone saya memang cacat mantan saya. Dia ngamuk besar. Dia ambil botol kecap, dia pecahin, tajam semua itu ya, botolnya beling gitu. Ditusuk perut saya 3 kali, robek sampai pendarahan hebat. Saya harus dibawa ke rumah sakit, harus dioperasi langsung Pak. Ya, jadi dia minta tolong, ya saudara. Ya, coba lihat sebelahnya siapa yang lebih galak, suaminya apa istrinya ya? Kadang-kadang istrinya lebih galak, saudara. Ya, kalau sampai di mulut aja sih oke ya. Ini sampai apa fisik. Ada suami sampai nih lihat Pak, badannya dicakarin istrinya. Ya, waduh berdarah-darah sampai bekas cakaran istrinya. Istri saya kok ngamuk Pak, tapi saya nggak berani lawan Pak. Kalau saya lawan langsung knock out. Karena badan lah suaminya gede banget, istrinya kurus begitu, tapi istrinya cakarnya, wah gawat ini. Ya senjatanya, suami bilang aduh saya kalau pukul sekali langsung pingsan istri saya. Saya nggak pernah KDRT Pak, istri saya yang KDRT. Jadi banyak kasus KDRT. Bagaimana saudara? Ya ini bicara sekarang adalah keselamatan dari pasangan yang dipukulin atau ya diperlakukan dengan fisik keras ya. Ini bagaimana? Ini bicara harus keamanannya. Jadi kalau tidak bijak, kita suruh tetap setia atau dipukulin terus, ya berbahaya untuk keselamatannya. Ya bisa saja terjadi yang lebih fatal dan meninggal. Ya, oleh sebab itu salah satu usulannya bukan bercerai tapi berpisah sementara. Supaya kita bisa amankan dulu korban yang selalu kena kekerasan fisik dan bisa memberi kesempatan untuk dilayani. Ya, kalau enggak ya terjadi selalu KDRT. Nah, ayatnya di dalam 1 Korintus 7 ayat ke-5. Jadi janganlah menolak untuk saling mengakui hak itu kecuali kalau suami istri sama-sama setuju bahwa untuk sementara waktu masing-masing tidak akan menuntut haknya supaya mereka dapat berdoa dengan penuh penyerahan. Setelah itu mereka harus hidup bersama-sama lagi supaya jangan sampai kena godaan iblis karena tidak dapat menguasai diri. Jadi sekali lagi kita harus layani selama itu dipisahkan. Kalau enggak bahaya.
Nah, bisa aja melibatkan keluarganya pihak yang KDRT. Supaya benar-benar tidak lagi sembarangan kamu. Ini ada keluarganya loh, kamu pukulin dia, ya ada adiknya, ada orang tuanya, kakaknya bisa ikut terlibat. Kamu gimana nih adik saya dipukulin kamu? Ya sampai perlu ya libatkan polisi. Ya ada beberapa kasus memang masuk penjara yang KDRT itu. Karena memang melanggar hukum. Daripada fatal, ya masuk penjara nggak apa-apa. Mungkin dia bertobat di penjara. Ya, itulah waktu Tuhan pisahkan mereka sementara. Dengan cara apa ya sampai fatal masuk penjara. Dan saya harapkan bertobat di penjara. Ya, itu yang masalah terlalu memang sudah nggak mau bertobat. Oke, clear ya. Jadi itu alasan kedua yang kita tidak boleh gara-gara KDRT bercerai. Karena ini juga seringkali dalam konseling, pastoral konseling pernikahan, isu ini termasuk alasan yang cukup banyak. Pak, saya mau cerai. Saya dipukulin. Nah itu seringkali yang kita lihat, oke? Sekarang yang ketiga, tidak boleh cerai dengan alasan-alasan lainnya. Ya, banyak. Intinya apa? Konflik terus-menerus, tidak ada kecocokan. Dari karakternya buruk, kebiasaan buruk, macam-macam ya kebiasaan buruk ya. Suka mabok lah, ya, narkoba lah, ya, karakternya egois banget lah, macam-macam. Pokoknya konflik karena ketidakdewasaan. Itu pasti banyak sekali. Kemudian apa? Pasangannya sakit. Sakit yang menetap. Sehingga ya tidak bisa berhubungan suami istri. Dan harusnya merawat. Akhirnya berpikir, waduh gimana ini ya. Udah gak jadi kayak suami istri. Kayak saya perawat sama pasien. Ya, akhirnya ya ada yang gak tahan. Cerai aja deh. Ya saya gak punya masa depan kalau terus ngerawatin begini. Karena egois ya. Udah ceraiin aja, udah tega aja udah. Ya ada aja yang begitu. Atau yang sering kali terjadi ya tidak memiliki keturunan. Dan kebanyakan disalahin si istri ya. Ya, jadi saya mandul. Saya mau punya anak, ya nggak mau adopsi anak, akhirnya ya saya cerai aja. Saya mau nikah lagi sama orang lain, saya pengen punya anak. Dan itu terjadi banyak kasus karena mungkin kultur budaya sebuah suku yang mewajibkan ya aib kalau kamu tidak punya anak. Ya, sehingga itu menekan dia dan akhirnya dia bisa tega ceraikan istrinya dengan alasan mandul. Nah ini juga luar biasa ya banyak terjadi. Kemudian apa? Krisis keuangan. Dulu suami saya kaya, sekarang udah bokek Pak. Ya, jadi utangnya banyak. Dan saya dikejar-kejar debt collector. Gak tahan Pak, itu salah suami saya. Ya, saya ceraiin aja suami saya. Udah gak ada uangnya Pak. Ya, akhirnya saya mau cerai aja. Mendingan saya urus hidup saya. Bisa gak dihabisin suami. Apalagi suaminya penjudi. Habis semua, dijualin. Bukan cuma uangnya dicuri, dijualin semua, habis semua. Akhirnya saya mau ceraikan. Alasan-alasan seperti itu, ya suaminya udah jobless, sifatnya buruk, dan segala macam. Saudara, ingat tidak boleh ada alasan-alasan seperti itu yang menjadi usulan perceraian. Kita bukankah sudah di dalam janji nikah kita di hadapan Tuhan. Baik dalam keadaan suka maupun duka. Betul? Sehat maupun sakit. Kaya maupun miskin. Dan dalam keadaan apapun juga. Berarti termasuk semua klausul ini. Ya, dalam keadaan dikasih anak, tidak dikasih anak. Dalam keadaan memang ada uang dan tidak ada uang. Dalam keadaan memang kamu oke-oke atau kamu sedang lagi penyakit, apapun juga. Tidak ada alasan. Bukankah kita sudah berkomitmen? Kalau ada yang memang gak benar, kita mau datang ke Tuhan. Kita mau sama-sama dipulihkan. Kita bertobat, kalau kita responnya gak benar, gak dewasa, kedagingan, egois, ya kita harus bertobat, dipulihkan. Ya harus P3K. P pertama pertobatan, P kedua pemulihan, P ketiga pengampunan dan kesepakatan ulang, janji kembali. Kita udah lupa janji nikah kita. Kita langgar semua dan berpikir cerai. Ya sekali lagi ini tidak ada dasarnya kasus-kasus seperti ini untuk bercerai. Ingat, dampak bercerai itu begitu buruknya. Dengan kamu bercerai, kamu pikir kamu bisa selesaikan akhiri semua? Tidak juga. Belum tentu
kamu dengan bercerai, kamu lebih bahagia bukan? Banyak orang bercerai terus lebih menderita. Nggak selesai penderitaanmu. Ya, kamu pikir sudah bebas sama suamimu atau istrimu, kamu merdeka, bisa semaunya. Tuhan proses engkau selanjutnya. Karena engkau nggak menang dalam tahap awal, Tuhan izinkan tahap berikutnya. Karena kitanya yang nggak benar itu nggak mau berubah. Kita nuntut pasangannya berubah, kita ceraiin aja. Padahal Tuhan punya PR buat hidup kita. Ya kalau kita ceraikan suami, Tuhan bilang, emangnya selesai. Urusan sama aku terus menerus. Sampai kamu pulih. Betul? Makanya bagi orang yang sudah bercerai, ya jangan gerusa-gerusu nikah lagi. Kenapa? Kemungkinan ada rujuk kembali. Ya, ini nanti saya akan kasih kesaksian tentang orang yang kami kenal dan memang sudah bercerai tapi Tuhan pulihkan. Selalu ada kemungkinan untuk pulih ya. Tapi sekali lagi jangan sampai bercerai. Semua ada akibatnya bukan? Ya, berikutnya sekarang yang lampu hijau. Lampu hijau yang memang dibolehkan, cerai, mati jelas ya. Karena kita berjanji memang sampai kematian memisahkan kita berdua. Tapi ini jangan sampai matinya diracunin kamu. Nah ini. Ini urusannya lain lagi. Boleh Pak sampai mati ya. Saya pikirin racunin. Ada kisah. Seorang ibu. Ini dia benar-benar sudah niat cerai sama suaminya. Ya, dia udah gak tahan sama suaminya, punya sifat buruk, karakternya buruk. Ya, lalu dia datang ke temannya memang sinse, teman baiknya. Temanku, kamu tahu kan parahnya pernikahanku? Iya, kasih saya dong racun buat suami saya. Kamu bener udah mau racunin suami? Bener. Tapi kalau boleh jangan ketahuan. Gimana ya supaya gak ketahuan? Oke, saya punya racun yang matinya pelan-pelan. Nah cocok. Boleh saya beli? Oke, disiapin sama sinsenya racun. Dia bilang, kamu tiap hari kan suamimu suka ngopi. Kasih di kopinya. Gak ketahuan. Ini nanti kasusnya kopi. Ya, tiap hari. Lama-lama mati suamimu. Waduh, sip deal. Udah dia beli, lalu dia kasih rutin. Dan kasih yang kedua kata si Sinse. Supaya gak ketahuan, kamu harus berbuat baik sama suamimu. Kalau kamu marah-marah nanti suamimu bisa curiga. Kamu harus terus baik, tabur kebaikan supaya gak ketahuan. Udah. Mulai itu dia berbuat baik, senyum terus sama suaminya, menabur kebaikan sambil ngeracunin dengan setia tiap hari. Satu hari, kasih yang hilang itu dipulihkan kembali. Kenapa? Dia menabur tiap hari kebaikan sama suaminya. Dia mulai senyum, dia mulai layani suaminya sesuai arahan sisi supaya gak ketahuan. Tapi gara-gara itu, dia mulai hancur hatinya. Saya begitu jahat sama suami saya. Ternyata suami saya baik. Tidak sejahat yang saya pikirkan. Lalu setelah 6 bulan sudah ngeracunin dengan setia. Dia buru-buru balik sama saya. Temanku aku nyesel. Aku pengen gak cerai. Sekarang udah keburu aku racunin 6 bulan. Matinya kapan suami saya ini? Saya gak pengen dia mati. Sinsenya ketawa. Selama ini yang saya kasih kamu tuh bukan racun. Tapi vitamin. Akhirnya dia dipulihkan saudaraku. Ya, tepuk sebelahnya. Hati-hati ya, jangan sampai ngeracunin. Ya, ini cerai mati, Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang berdaulat. Roma 7:2 ayat 3. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya itu hidup, ia dianggap berzina kalau ia mengambil istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Ya, jadi kalau cerai mati, dia bahkan bisa menikah kembali. Ya, saya tidak akan bahas tentang pernikahan kembali lebih jauh karena itu satu topik yang lain lagi karena waktu. Tapi kita fokus sekarang kepada isu yang
cukup menjadi perdebatan. Ya, isu yang cukup sulit yaitu yang lampu kuning. Ya, yaitu klausul kecuali karena zina. Ini perdebatan begitu banyak, perdebatan yang sangat tajam antara berbagai teolog tentang apa artinya ini. Kalau kita bisa lihat konteksnya di Matius 19 ayat 9. Jadi ayat kecuali karena zina itu terdapat di 2 ayat. Matius pasal 5 tadi yang awal dan Matius pasal 19 ini. Ya, saya bacakan, tetapi aku berkata kepadamu barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi kalau kita bisa copot dulu kata kecuali karena zina, barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan perempuan lain, berbuat zina. Baru berikutnya kecuali karena zina. Bisa digituin ya, karena ayat ini kalau di tengah bikin bingung. Kecuali karena zina kita bisa taruh di belakang. Jadi kalau kamu cerain orang istrimu atau suamimu, lalu kamu kawin lagi. Jadi kamu cerai dengan alasan-alasan tadi yang gak boleh tadi. KDRT lah, gak seiman lah, gak cocok lah, ribut melulu lah, gak ada duit lah. Karena alasan itu tadi, emangnya selesai? Enggak. Kamu waktu ceraiin istrimu itu kamu berzina dan kamu juga ketika nikah lagi kamu zina. Urusannya gak selesai. Tetapi ada celah. Tapi kalau ceraimu kecuali karena zina, kamu gak berzina. Nah, ngerti ya saudara ya? Nah, sekarang apa artinya zina di sini? Di dalam versi New King James adalah sexual immorality. Atau lebih langsung belak-belakannya kebejatan seksual. Ini bukan masalah zina di hati, bukan. Kalau ayat ini berkata kamu bisa ceraiin istrimu karena suamimu ngebayangin perempuan lain, zina dong, ceraiin. Ya enggak, bukan gitu, ayatnya bukan itu. Atau kamu suamimu ya cecetan sama mantan pacarnya, cecetan ketahuan. Udah zina tuh, udah serseran, baper ya sama si mantan. Cerai karena zina, bukan itu maksudnya. Atau memang sampai zina fisik, kepleset sekali, kepelacuran. Udah zina, cerai, bukan itu maksudnya. Tapi ini tahapannya suatu kebejatan seksual yang hebat. Jadi suatu habit, gaya hidup, terikat betul dan gak mau bertobat-tobat. Ya, jadi benar-benar hidup di dalam dosa kebejatan seksual. Sampai bisa LGBT mungkin ya. Sekarang banyak yang sampai ke situ. Dan gak mau bertobat. Dilayani bolak-balik, ya. 2 bulan kumat lagi begitu ya. Ya kira-kira begitu. Nah ini kan kasus per kasus. Kita gak bisa main gampangin, ya udah zina ya, cerai. Enggak. Tetap semua niatannya pemulihan. Pertobatan, pemulihan, pengampunan, kesepakatan. P3K tadi. Jadi enggak ada niatan cepet-cepet cerai. Spirit kita bukan itu. Sikap hati kita bukan itu. Kalau bisa cepat dicerain, enggak ada. Spirit kita tetap pemulihan. Bertobat. Selalu ada kesempatan untuk pengampunan Tuhan. Amin. Dan pasangan juga selalu memberi pengampunan. 70 kali 70 artinya sempurna. Kasih Tuhan sempurna, pengampunan sempurna dari Tuhan. Ya, tetapi memang bisa saja dampak-dampaknya yang berikutnya dalam kasus per kasus itu berbeda. Sehingga memang bisa saja terjadi satu titik ya bercerai. Tapi kata kecuali ini adalah kasus berarti. Misalnya kasih saya contoh begini. Di tol ada putaran, U-turn. Ditulisnya apa? Dilarang memutar kecuali petugas. Kecuali petugas. Petugasnya banyak atau dikit? Dikit. Semuanya nggak boleh muter kecuali sedikit ini, petugas. Kecuali semua kita merasa jadi petugas ya, itu lain lagi ya saudara. Ngelanggar itu ya. Jadi kasus ini bukan satu kasus umum, kasus khusus. Harus mengerti case-nya. Kecuali ini case khusus. Jadi intinya ingat dampak buruk perceraian. Tapi memang bisa saja terjadi
dampak buruk ketika nggak bercerai sama itu orang. Karena begitu bejatnya dia yang merusak semuanya. Jadi sekali lagi ini case. Ininya kalau kita kasih ayat di sini, jangan punya spirit seperti ahli Taurat orang Farisi. Nah ini boleh, nggak begitu. Boleh, bukan berarti harus. Beda ya. Kalau ada ayat ini, berarti harus cerai. Enggak, jangan dipelintir ayatnya. Kita harus tahu kebenaran. Oleh sebab itu kita tangani dengan seksama dan dengan kasus, ini kasus yang khusus. Saya mau tutup dengan satu kisah. Ada seorang anak Tuhan yang kami kenal, dengan saya Kak Billy juga kenal. Dia menikah, ya, dua-duanya anak Tuhan. Di pernikahan ketiga, sang pria cecetan, mulai ser-seran sama mantan. Wanita lain jelas, bukan istrinya, hanya sebatas itu. Tapi karena istrinya orang yang terluka, istrinya orang yang tertolak di masa kecilnya dan belum mengalami breakthrough. Nah ini penting saudara. Ketika menikah tidak dalam pemulihan, rentan sekali konflik. Jadi si wanita ini memang anak tertolak dengan sejarah latar belakang keluarganya yang parah, sangat rentan terluka. Sehingga ketika melihat suaminya begitu, dia langsung, marah besar. Dan dia menghakimi suaminya. Terus menghakimi suaminya, dan ingat apa yang kamu tabur, kamu tuai. Malah setelah dia menghakimi suaminya dianggap selingkuh itu, ya, padahal basi baru dalam chat-chatan aja, dia akhirnya malah jatuh selingkuh sama mantannya juga. Bahkan jatuh lebih dalam, hubungan seksual di luar nikah. Bahkan mantannya ini di luar negeri, dibelain ke luar negeri juga untuk selingkuh. Ya, terjadilah 13 tahun begitu, dan di tahun ke-16 mereka berpisah ranjang. Tahun 16 ya. Tahun 16 berpisah sampai tahun ke-20. Di puncaknya di tahun ke-20 pernikahannya sudah nggak tahan, istrinya minta cerai. Ya sudah 4 tahun pisah dan 13 tahun bertengkar, akhirnya bercerai resmi. Ya, tetapi ya suaminya tetap berdoa karena nggak bisa menghalangi istrinya keras begini. Satu hari ya mereka bikin acara refreshing keluar dengan anak-anaknya. Anaknya pas di luar negeri pulang, karena udah besar-besar ya, pulang. Si anaknya tanya, mama boleh diajak gak? Kalau udah cerai, ya ajak aja kalau kamu mau. Ajak aja mama kalau mama mau. Akhirnya istrinya diajak, yuk keluar refreshing atau rekreasi. Ketika si istri ngelihat suami dengan anak-anaknya berkumpul dengan suasana sukacita, papa dan anak-anak, dia dijamah Tuhan. Akhirnya dia kembali. Ya, satu hari suaminya malam-malam digedor. Keras sekali. Siapa? Ternyata istrinya. Balik, datang ke rumahnya. Langsung ngecek ada perempuan gak di dalam. Ya memang gak ada perempuan, dia gak selingkuh apa-apa. Akhirnya dia bilang, saya mau balik sama kamu. Puji Tuhan. Mereka cerai 9 bulan dan dipulihkan kembali. Sekarang terus berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Selalu ada pintu untuk pemulihan, bukan? Jangan ada inisiatif bercerai. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri bagi jemaat Tuhan yang di KTC. Kita mau datang kepada Tuhan pada saat ini. Yes Lord. Makasih Bapa, makasih Tuhan. Kau setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
Pada pagi ini saudaraku, apakah ada luka di hatimu dengan pasangan hidupmu? Adakah sesuatu yang mengganjal di hatimu? Kau sudah menghakimi pasangan hidupmu dengan berbagai kekurangannya, dengan berbagai dosanya, dengan berbagai hal yang tidak senonoh di matamu dan di hatimu. Kau tidak bisa terima lagi pasanganmu. Cukup Tuhan, saya tidak tahan lagi. Capek Tuhan, terlalu lama saya menderita. Melihat pasangan saya yang gak mau bertobat-tobat. Dengan segala egoisnya Tuhan. Engkau selalu melihat kekurangan pasanganmu. Engkau selalu melihat kesalahan dan dosa pasanganmu. Dan engkau tiba di titik engkau tidak tahan lagi. Dan engkau berniat, lebih baik saya cerai. Mari pagi ini saudaraku, Tuhan punya jawaban untuk engkau. Tuhan punya jawaban untuk pernikahanmu. Mari selidiki hatimu lebih dulu. Jangan lihat kesalahan pasanganmu. Bagaimana hidupmu dulu, hatimu lebih dulu. Apakah engkau juga benar? Ketika ada perempuan berzina, ahli Taurat ingin menjebak Yesus. Apa yang mesti diperbuat? Bukankah kita harus rajam dengan batu? Yesus berkata, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, silahkan rajam duluan. Seringkali kita cuma melihat ini orang berdosa yang patut dihukum. Tapi kita sendiri tidak sadar kita pun punya dosa. Mari saudaraku, jangan saling menghakimi. Jangan saling melukai, jangan saling meracuni. Mari kita datang kepada Tuhan untuk saling dipulihkan. Menerima kasih dan pengampunan Tuhan. Dan kita diberi kasih karunia untuk mengasihi dan mengampuni, memulihkan pasangan kita. Mari hari ini saudaraku, baik engkau yang di rumah maupun yang di KTC, ini hari pemulihanmu. Kalau engkau butuh datang ke konselor, datanglah ke PKS, PA atau konselor yang ada di gereja. Untuk engkau dipulihkan, dilayani. Jangan malu, jangan takut untuk apa yang terjadi dalam pernikahanmu. Makasih ya Bapa. Kami mau siapkan untuk perjamuan yang kudus pada pagi hari ini ya Bapa. Lewat perjamuan kudus ini ya Bapa. Kami mau menyatakan komitmen kami kembali. Memandang salib Kristus. Bukan memandang segala kekurangan, kesalahan, baik diri kami, pasangan kami mau memandang Engkau. Yesus yang telah mati di kayu salib buat kami. Makasih ya Bapa, makasih Tuhan. Yes Lord. Yes. Makasih Tuhan. Yes. Kau seperti makasih. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, saudara. Bapa, inilah tubuh kami yang bersatu dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sudah jadi bagian kami. Kami sudah bersama Engkau mati di kayu salib. Kami orang berdosa yang diselamatkan, ditebus oleh pengorbananmu yang sempurna ya Bapa. Kami bukanlah diri kami lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalam kami. Tuhan, kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengakui tubuh Kristus. Suami kami, istri kami adalah tubuh Kristus. Kami boleh saling mengasihi tubuh Kristus mulai dari keluarga kami. Mulai dari suami, mulai dari istri kami. Mulai dari anak-anak kami, mulai dari keluarga kami Tuhan. Mari makan dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Yes, cawan anggur, baik engkau yang di rumah maupun yang di KTC. Inilah darah Kristus untuk pengampunan dosa kami.
Makasih Tuhan, kami dilayakan, dibenarkan, dikuduskan oleh darah-Mu. Bukan kami hebat, bukan kami lebih benar dari orang lain. Kami tidak bisa menyombongkan diri dan kami tidak bisa menghakimi orang. Kami pun sadar siapakah kami sebenarnya. Orang berdosa yang diampuni. Orang berdosa yang dilayakan. Makasih ya Bapa, kami tidak mau jatuh dalam dosa penghakiman. Kami terima pembenaran darah Kristus. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulihkan setiap keluarga, pulihkan setiap pernikahan ya Bapa. Selalu ada jalan solusi dari Tuhan bagi kami. Karena Tuhan yang menciptakan keluarga, Tuhanlah yang mampu memulihkan keluarga. Mari jemaat Tuhan, kita mau siapkan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu yang di KTC, bisa angkat amplop yang saudara sudah siapkan. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, engkau bisa melakukan dengan mentransfer. Tuhan, inilah persembahan kami kepada Engkau. Karena tanda kasih kami kepada Engkau, Engkaulah sumber kehidupan kami. Yang memberkati kami, menyertai kami di masa-masa sesulit apapun. Engkau selalu setia bagi kami. Kami mau memberi dengan sukacita dan sukarela dengan kasih kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Dan jemaat Tuhan, berkat daripada Allah Bapa yang begitu besar bagi setiap engkau. Kasih Yesus yang melimpah dari hatimu mengalir keluar. Dan kuasa Roh Kudus menyertai dan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, jadilah berkat, jadilah saksi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Haleluya.